Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Alivia Putri Zuria dengan NIM 22515060111112. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul proposal skripsi saya yaitu pengaruh penggunaan platform no code dan low code terhadap pemahaman dasar pemrograman bagi pemula dengan pendekatan kuantitatif. Oke, untuk yang selanjutnya, proposal ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan platform yang telah diteliti dalam memperkenalkan konsep dasar pemrograman kepada pemula. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan memberikan data empiris mengenai sejauh mana platform ini dapat meningkatkan pemahaman dasar pemrograman, serta memberikan rekomendasi bagi pendidik dan pengembang teknologi pendidikan. Selanjutnya masuk ke latar belakang masalah dari em, proposal ini. Yang pertama itu adalah pemrograman komputer, di mana pemrograman komputer adalah keterampilan penting di era digital, namun pemula sering menghadapi kesulitan memahami logika, sintaksis, dan struktur data. Yang kedua ada kompleksitas bahasa pemrograman konvensional menjadi penghalang, mengakibatkan rendahnya keberhasilan pembelajaran pemrograman. Ini dikemukakan oleh Schultz and Benedesen di tahun 2016. Lalu yang ketiga ada platform no code dan low code menawarkan solusi dengan antarmuka visual dan alur kerja intuitif, mempermudah pemula memahami konsep dasar pemrograman. Lalu di penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwasanya antarmuka visual dapat meningkatkan kemampuan logika pemrograman, namun studi kuantitatif terkait efektivitas platform ini masih terbatas. Kemudian terdapat juga penggunaan platform no code dan low code semakin relevan di dunia kerja, menjadi keterampilan yang dihargai dalam berbagai sektor. Lalu juga penelitian ini bertujuan mengukur pemahaman konsep pemrograman setelah menggunakan platform no code dan low code, serta memberikan kontribusi pada pengembangan metode pengajaran pemrograman yang lebih efektif. Dapat kita simpulkan bahwasanya di latar belakang masalah ini, seringkali pemula itu mengalami kesulitan dalam memahami pemrograman. Maka dari itu terciptanya platform no code dan low code untuk memudahkan pembelajaran pemrograman, khususnya yang basic bagi pemula. Maka dari itu, saya meneliti bahwasanya eh, dengan adanya platform ini bisa sangat efektif untuk pemula dalam memahami pembelajaran tersebut. Oke, yang selanjutnya mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana kedua subbab ini akan berkesinambungan. Dan yang pertama, rumusan masalahnya yaitu bagaimana efektivitas platform no code dan low code dalam meningkatkan pemahaman konsep dasar pemrograman bagi pemula. Dan yang kedua itu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat pemahaman konsep pemrograman setelah menggunakan platform no code dan low code dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Dan tujuan penelitiannya nyambung sama rumusan masalah tadi. Yang pertama yaitu mengukur efektivitas penggunaan platform no code dan low code dalam meningkatkan pemahaman konsep dasar pemrograman bagi pemula. Dan yang kedua itu menganalisis perbedaan tingkat pemahaman konsep pemrograman antara metode pembelajaran konvensional dan platform no code serta low code. Lalu terkait manfaat dari penelitian ini, yang pertama dibagi menjadi tiga, yaitu manfaat organisasi, keilmuan, dan manfaat untuk penelitian selanjutnya. Di mana pada manfaat organisasi terdapat memberikan wawasan kepada intuisi pendidikan dan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan tentang efektivitas platform no code dan low code dalam pengajaran pemrograman. Yang kedua yaitu mempercepat pemahaman konsep dasar pemrograman bagi pemula dan meningkatkan kesiapan mereka menghadapi tuntutan keterampilan digital di dunia kerja. Lalu untuk manfaat keilmuan sendiri adalah yang pertama ada berkontribusi pada pengembangan metode pembelajaran pemrograman yang lebih intuitif dan efektif. Yang kedua, memperkaya literatur tentang efektivitas pendekatan visual dalam meningkatkan pemahaman logika dan kognisi pemrograman. Dan yang terakhir, ada manfaat untuk penelitian selanjutnya, yaitu menyediakan data empiris untuk pengembangan dan evaluasi platform no-code dan low-code. Dan yang kedua itu memberikan rekomendasi terkait fitur dan pendekatan yang dapat ditingkatkan untuk mengatasi tantangan pembelajaran pemrograman.
Lalu untuk yang selanjutnya, mengenai batasan masalah, pada penelitian ini hanya berfokus pada platform no-code dan low-code yang umum digunakan di lingkungan pendidikan, tidak mencakup seluruh variasi platform yang ada. Lalu yang kedua itu penelitian ini mengukur pemahaman konsep dasar pemrograman seperti logika pemrograman, struktur data sederhana, dan alur logika tanpa mencakup kemampuan pemrograman lanjutan. Dan yang terakhir yaitu dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal dengan rentang waktu terbatas sehingga hasilnya tidak sepenuhnya mencerminkan penggunaan platform dalam jangka panjang atau dalam konteks industri. Untuk yang selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, dari landasan teori terlebih dahulu dari no code dan low code. No code itu membantu pengembangan aplikasi tanpa pemrograman sedikit pun menggunakan antarmuka visual dan fitur drag and drop. Jadi bisa kita tarik bahwasanya no code itu kita tidak menyentuh bahasa pemrograman sedikit pun dengan memanfaatkan fitur drag and drop. Jadi untuk membangun sebuah website atau aplikasi, kita hanya tinggal drag and drop sebuah item itu saja atau elemennya. Untuk low code sendiri itu memungkinkan pengembangan aplikasi dengan sedikit pemrograman manual. Bisa dicontohkan seperti halnya WordPress. Di WordPress itu terdapat fitur drag and drop, namun pengguna juga bisa mengatur kode programnya sesuai keinginan. Lalu dari landasan teori konsep dasar pemrograman sendiri itu mencakup logika pemrograman, struktur kontrol, seperti halnya pengulangan dan percabangan, lalu ada juga variabel, tipe data, dan struktur data sederhana. Lalu landasan teori yang selanjutnya mengenai efektivitas pembelajaran. Itu dapat diukur melalui peningkatan pemahaman konsep dasar pemrograman menggunakan platform no-code dan low-code. Ini melibatkan penelitian kuantitatif seperti hasil tes dan evaluasi kinerja siswa. Lalu di pendekatan kuantitatif ini merupakan fokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hubungan antara variabel. Data dikumpulkan melalui survei, pretest, dan posttest untuk mengukur perubahan pemahaman. Dan hal ini dikemukakan oleh Creswell 2014 dan Limin Jaya dan Rahmadi di 2024. Lalu mengenai penelitian terdahulu, yang pertama itu ada Chandra dan Rahmadi di tahun 2024 dengan judul Perbandingan Pengembangan Sistem dan Pendekatan Konvensional dan Low Code pada Sistem Pendukung Penilaian Kinerja Pegawai. Dan dari penelitian ini menghasilkan low code itu lebih cepat dalam pengembangan aplikasi dan pendekatan konvensional lebih fleksibel dan cocok untuk perhitungan kompleks. Lalu yang kedua ada penelitian dari Rizkyana dan Kusumo di tahun 2024 dengan judul Pelatihan Platform Low Code atau OutSystem untuk developer dan tester di PT Neuronworks Indonesia dengan hasil peserta memperoleh pemahaman baik tentang OutSystem atau low code itu tadi, meski ada kesulitan adaptasi dan keterbatasan untuk proyek yang kompleks. Lalu ada penelitian dari Limanjaya dan Rahmadi di 2024 dengan judul Analisis Perbandingan Penggunaan Pengkodean Low Code dan Konvensional pada Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian dengan studi kasus di PT ABC dengan hasil low code itu cocok untuk pengembangan cepat dan integrasi mudah dan pengkodean konvensional lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan kontrol penuh dan fleksibilitas fitur kompleks. Lalu yang selanjutnya terkait metode penelitian dari desain penelitian terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya fokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan mengidentifikasi hubungan antar variabel. Yang kedua yaitu jenis penelitian survei research atau mengumpulkan data dari sampel representatif menggunakan kuesioner dan tes. Digunakan untuk mengevaluasi pemahaman dasar pemrograman pada peserta. Kemudian ada juga keunggulan metode, yaitu mengumpulkan data dalam waktu yang singkat dan memberikan gambaran yang mendalam mengenai hubungan antara penggunaan platform no-code dan low-code dengan pemahaman pemrograman pemula. Lalu untuk prosedur penelitiannya dimulai dari identifikasi masalah, lalu pengumpulan data ini
mengumpulkan dua data yaitu data primer dan data sekunder. Lalu jika data sudah cukup, maka akan dilanjutkan di kompilasi data, pengolahan data, analisis data, lalu kesimpulan dan saran. Selanjutnya terkait penentuan sumber data sendiri, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya pengumpulan data kita terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui survei lapangan, wawancara, kuesioner, atau pengamatan. Dan hal ini dikemukakan oleh Sugiono di tahun 2016. Lalu juga menyediakan informasi autentik yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua yaitu data sekunder, data yang telah diolah atau dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Jadi kita memperoleh data dari data penelitian sebelumnya. Hal ini dikemukakan oleh Hussein Umer pada 2013. Dan data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung analisis data primer dari sumber seperti arsip, laporan, jurnal, atau database online. Lalu yang selanjutnya mengenai analisa data, yang pertama kita pendekatan kuantitatif menggunakan teknik analisis data partial least square atau biasa disebut dengan PLS untuk menganalisis pengaruh variabel bebas yaitu no code dan low code terhadap variabel terikat yaitu pemahaman dasar pemrograman. Lalu untuk model PLS Samia kita ada dua yaitu outer model dan inner model di mana outer model atau pengukuran itu menguji seperti validitas, konvergen, dan diskriminan validitas, dan reliabilitas, yaitu menguji composite reliability dan cross-bands alpha. Di inner model sendiri atau struktural, kita mengukur hubungan antara variabel dari koefisien jalur, lalu R-square, kecocokan model atau biasa disebut dengan GO, dan pengujian hipotesis atau nilai signifikansi T. Lalu, selanjutnya kita melakukan pengujian hipotesis, menguji pengaruh no code yang bisa disebutkan bahwasanya no code ini X1 dan low code ini X2 terhadap pemahaman dasar pemrograman atau variabel Y, di mana variabel X ini merupakan variabel bebas atau variabel yang independen dan yang Y itu merupakan variabel terikat atau variabel dependen dengan tingkat signifikansi T kurang dari 0,05 untuk menerima hipotesis. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengaruh X1 dan X2 atau variabel bebas terhadap variabel Y apakah sangat mempengaruhi, apakah tidak. Jika tidak mempengaruhi secara signifikan, maka em, berarti nilai T tersebut lebih dari 0,05. Lalu yang selanjutnya untuk kerangka pemecahan masalah sendiri, eh, di sini ada judulnya kita yaitu pengaruh penggunaan em, low code dan no code terhadap pemahaman dasar pengetahuan bagi pemula dengan pendekatan yang kuantitatif. Lalu kita pecah menjadi dua variabel independen yaitu penggunaan platform no code dan penggunaan platform low code. Lalu data ini juga akan sejalan dengan variabel dependen kita yaitu tingkat pemahaman dasar pemrograman bagi pemula atau disebut dengan variabel Y. Lalu kita melakukan model pengukuran outer model yang tadi, lalu model model struktural atau inner model yang sudah dijelaskan tadi. Lalu di hipotesis kita melakukan dua pengujian yaitu uji T yang dilakukan secara parsial dan uji F itu dilakukan secara simultan. Lalu jika sudah mendapatkan hasil dari ketiga alur ini, kita dapat menginterpretasikan dan menarik kesimpulan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi proposal skripsi saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.